Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randy di sini di Tekindo ID. Pada video kita kali ini kita bakal ngebahas yaitu iPhone 6s di tahun 2020. Kira-kira masih worth it nggak sih? Masih layak nggak sih dipakai di tahun 2020? Nah, tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, bagi kalian yang baru di sini, aku saranin kalian sudah klik tombol subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian ikut membantu aku untuk lebih semangat lagi berkarya, membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua ya. Aku tunggu, dan juga follow juga Instagram kita di Tekindo ID, karena di sana kita nge-share keseharian kita ya. Nah, bagi kalian yang kepo dengan Tekindo ID, langsung saja follow. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. iPhone 6s ini di launching sekitar 4 tahun yang lalu ya, sekitar dia launching tahun 2015 bulan September ya kurang lebih ya hampir 4 tahunan lah ya, udah 4 tahunan sih ya, kurang lebih ya segitulah ya. Nah, jadi gimana performa dari iPhone 6s ini yang usianya sudah 4 tahun lebih ya. Nah, kita bakal bahas di sini. Untuk masalah harga sendiri, ini iPhone 6s dengan kondisi bekas, dia nggak ada yang baru lagi ya. Nah, di sini kondisi bekas itu sekitar, ini yang Inter ya, itu sekitar 2,5an ya, 2,5an lah, 2 jutaan lah. Ini yang varian 16 GB, tapi kalau yang varian lebih besar lagi mungkin bisa 2,5 atau 2,6 ya, kalian bisa ceklah di marketplace kesayangan kalian ya. Tapi yang untuk yang XI box, bukan yang internasional, ini iPhone 6s ini masih sekitar 3 jutaan lah ya. Tapi kalau misalnya kalian nemu iPhone 6s ini dalam kondisi baru, itu pasti iPhone refurbish atau iPhone rekondisi. Jadi saranku jangan beli iPhone yang kondisi rekondisi ya, karena bakalan banyak masalah di iPhone yang kalian beli itu. Untuk masalah desain sendiri, ini iPhone 6s ini desainnya sudah jadul sekali ya, dimana dia memiliki layar yang masih seperti ini. Di bagian belakang itu cuma ada satu kamera dengan satu flash. Terus di bagian belakangnya lagi ada garis antena yang itu khas dari iPhone 6s ya, atas bawahnya ada garis antena, terus melengkung ke sini, bawahnya juga ada lengkungan, itu khas iPhone 6s, yang mana desain seperti ini banyak ditiru oleh, ya taulah kalian ya. Jadi seperti itu, ada logo Apple-nya pasti, terus ada tulisan iPhone 6s, terus di bagian kirinya ini ada masih sama sih, volume up, volume down, terus ada mode hening di sini, kalian mau mode hening atau enggak. Terus tentunya ada Touch ID ya, Touch ID di sini. Terus di sisi depan sendiri ini ada speaker buat telepon. Terus ada kameranya juga. Ya, ini ada sensor juga. Terus bagian bawah, tentunya bagian bawah ini iPhone 6s ini masih memiliki audio jack ya, audio jack 3,5 mm. Port charger, dan ini port speaker ya. Untuk layar sendiri, iPhone 6s ini masih IPS ya, jadi layarnya itu masih IPS dengan besar 4,7 inch dengan kerapatan pixel yaitu 326 ppi. iPhone 6s ini juga memiliki aspek rasio masih jadul ya, yaitu 16:9. Nah, jadi untuk iPhone 6s ini walaupun resolusinya hanya kecil dan layarnya kecil, itu kalau misalnya kalian browsing di YouTube, kalian tetap merasakan kenyamanan kok browsing YouTube di iPhone 6s. Salut sih buat Apple, itu produknya itu memang berkualitas sekali sih, kalian bisa cek lah. Untuk spesifikasi sendiri, yaitu iPhone 6s ini dibekali chipset A9 ya, dengan 16 nanometer. iPhone 6s juga dibekali RAM yaitu sebesar 2 GB. Selanjutnya memiliki fitur Touch ID dengan PPI 326 ppi. Terus memiliki headphone jack 3,5 mm. Dan untuk kapasitas baterai sendiri, iPhone 6s ini memiliki kapasitas yaitu 1715 mAh. Jadi untuk spesifikasi
iPhone 6s ini tergolong kecil ya, dibandingkan dengan HP keluaran tahun ini ya. Jika kalian menggunakan iPhone 6s untuk ngegame, tentunya kalian bakalan mendapatkan performa yang kurang sekali ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan iPhone 6s ini hanya untuk sosial media seperti buka Instagram, scroll Instagram, buka map, foto-foto santai, ya aku rasa iPhone 6s ini masih cukup layak kalian pakai ya. iPhone 6s ini memiliki resolusi kamera belakang yaitu 12 megapiksel dengan f2,2, ya itu tentunya sangat kecil sekali ya dibandingkan dengan Android itu ada kameranya sampai 48 megapiksel, itu wow sekali sih. Tapi jangan salah, kamera iPhone walaupun kecil-kecil itu, nah kalian bisa merekam resolusi 4K dengan 30 fps ya di iPhone 6s ini. Bayangkan sih, HP keluaran lama itu bisa merekam 4K, itu wow sekali sih. Untuk kamera depan sendiri, iPhone 6s ini memiliki resolusi hanya 5 megapiksel saja dengan f2,2 dan perekaman video 1080 dengan fps 30 fps saja ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau ngevlog pakai iPhone 6s ini ya masih cukup sekali ya. Nah, ini adalah gambar yang aku ambil menggunakan iPhone 6s. Kalian bisa nilai sendiri ya seperti apa. Ini adalah perekaman video menggunakan iPhone 6s. Ini kebetulan yang kamera belakang ya. Ya, ini kamera belakang itu dengan resolusi 12 megapiksel. Ya, kalian bisa nilai sendiri hasilnya. Ya, beginilah hasil dari perekaman video menggunakan iPhone 6s dengan kamera belakang. Ya. Kalau kalian tahu, aku sekarang lagi berada di rumah orang tuaku, tepatnya di Desa Pau, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Ya. Nah, ini adalah sebenarnya sih ini perkebunan, bukan perkebunan sih, bunga tanaman-tanaman ibuku, ya udah terlantar sih. Sebenarnya bagus sih ini bunga-bunganya. Kalian bisa lihat ini sudah mati. Ya. Kenapa mati? Karena kemarin itu musim kemarau dan sedang banyak acara ya. Orang tuaku sedang banyak acara, nggak ada yang nyiramin ya. Jadi ya kondisinya mati. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalian bisa nilai sendirilah. Warnanya hijaunya itu kayak sepertinya pekat banget ya. Pekat banget dan tajam ya. Gambar yang dihasilkannya. Nah, kalian bisa nilai juga stabilisasinya ya, apakah shaky atau enggak ya. Beginilah hasil perekaman video menggunakan iPhone 6s. Ini adalah perekaman video menggunakan iPhone 6s. Ini yang kamera depan ya, yang mana kamera depan itu memiliki resolusi 5 megapiksel. Ya, kalian bisa nilai sendiri. Warna yang dihasilkan itu nggak terlalu lebay. Emang nggak lebay sih, nggak seperti kamera-kamera Android. Ya, beginilah hasil perekaman video menggunakan iPhone 6s dengan kamera depan. Kita coba jalan. Ya, beginilah kondisi rumah orang tuaku. Ya. Di sini ada kelapa sawit. Kalian bisa lihat, ini adalah kelapa sawit. Kalau misalnya kalian nggak tahu itu apa bang, nah itu adalah kelapa sawit yang biasa ibu kalian menggunakan. Maksudku itu adalah kelapa sawit yang biasa diolah menjadi minyak goreng.
Jadi seperti itu. Oke, kita coba jalan lagi. Ya. Beginilah, masih banyak hutan-hutan. Ini di sekeliling rumahku masih ini hutan. Ada lagi di belakang situ hutan juga. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan ke Jambi, kalian bakalan sering melihat hutan. Ya, itu saja. Oke, bye-bye. Nah, untuk kesimpulan sendiri, kalau misalnya kalian adalah user yang hanya membuka sosial media saja, misalnya Facebook, Instagram, nah iPhone 6s ini mungkin patut dipertimbangkan ya. Kenapa? Karena kualitasnya dan hasil gambarnya, kalau misalnya kalian melakukan IG story di iPhone, itu hasil gambarnya tuh sangat jernih sekali ya. Beda kalau misalnya kalian IG story menggunakan Android, itu pasti gambarnya butek. Aku nggak tahu juga sih, tapi iya pasti. Ini di range harga sekitar 2 jutaan ya. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan Samsung Galaxy S20, ya mungkin enggak lah ya, mungkin bening juga ya. Nah, kalau kalian adalah hardcore gaming yang ingin membeli iPhone 6s buat game, aku saranin kalian nggak usah pilih iPhone 6s ya. Soalnya performanya itu sangat terbatas sekali. Dan baterai yang kalian kalau misalnya ngegame menggunakan iPhone 6s ini ya boros sekali. Jadi saranku kalau misalnya kalian ingin membeli HP buat gaming, ya pilihlah Android, atau misalnya kalian punya uang mungkin kalian ambil yang varian plusnya ya. Jadi baterainya gede, terus layarnya juga gede. Nah, itu mungkin masuk akal untuk kalian beli. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Like jika kalian menyukai video ini, dislike saja jika kalian tidak suka dengan video ini ya. Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya, kenapa sih kalian gak suka dengan video ini. Dan share juga ke semua media sosial kalian, agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini. Dan juga jangan lupa follow juga Instagram kita di tekindo.id. Kenapa? Karena kita bakalan share juga keseharian kita ya. Jadi kalau misalnya kalian yang kepo dengan tekindo.id, boleh follow Instagram kita di tekindo.id. Subscribe juga ke channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang ya. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Aku Randi Adito pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.